Baik, tanpa berpanjang kata, saya akan langsung ke pemateri kedua. Ada Ustazah Muharini Aulia. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam, selamat malam teman-teman semuanya. Malam. Kepada Ustazah hari ini kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Moderator. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Santri Mengglobal ya, karena telah melibatkan saya dalam diskusi yang sepertinya sangat keren ini topiknya. Terus juga tadi saya mendengarkan ulasan singkat dari Ustadz Irfan. Saya jadi penasaran membaca bukunya, karena sampai sekarang saya belum punya bukunya. Besok langsung saya cari Ustadz, supaya bisa segera baca bukunya. Oke, sebelum dimulai, saya mungkin mau disclaimer dulu ya teman-teman. Kalau proses 10 menit ke depan, ketika saya melakukan sharing ini, anggap ini sebagai sebuah trigger aja bagi teman-teman semuanya, supaya lebih aware dengan pengalaman-pengalaman personal yang pernah mungkin dialami saat menjalankan sholat atau setelah melakukan sholat. Dan saya juga mau disclaimer di awal, kalau saya bukan expert, tidak bisa disebut expert karena saya belum pernah meneliti ya mengenai sholat, tapi untungnya saya beruntung sekali pernah belajar dari beberapa ahli psikologi, dari para psikolog yang kebetulan mendalami mengenai sholat ini. Nah, saya mau mulai mungkin pertama-tama dengan sebuah penelitian yang sering banget saya sampaikan dulu pada saat pandemi baru dimulai ya. Pada saat itu ada sebuah penelitian di Asia sih sebenarnya di 2020. Saya ambil dari Asian Journal of Psychiatric ya kalau nggak salah pada saat itu. Jadi penelitiannya dilakukan kepada pasien-pasien COVID-19 yang diisolasi di rumah sakit pada saat itu. Nah, jadi pasien-pasien ini ditanyakan mengenai kondisi kesehatan mentalnya, mengenai stres yang dialaminya. Sebagian besar itu melaporkan bahwa mereka merasakan itu ya anxiety, worry, mereka khawatir, mereka merasa terisolasi, terus juga merasa sendirian, teralienasi dari dunia luar, kesepian dan sebagainya. Kemudian ditanyakan juga di sana mengenai apa coping strategi yang paling efektif yang mereka lakukan. Ini di Asia ya, dengan latar belakang keagamaan yang berbeda-beda mungkin antara satu dan yang lainnya. Dan ternyata jawaban sebagian besar itu lebih dari 40%, jawabannya itu adalah remembering God atau mengingat Tuhan gitu. Disampaikan begitu. Jadi itu adalah coping strategi atau cara mengatasi stres yang paling efektif bagi para pasien itu dengan latar belakang agama yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua disebutkan adalah talking with friends gitu ya, ngobrol sama teman. Dan yang ketiga adalah kembali lagi praying to God. Kita berdoa kepada Tuhan. Itu kata mereka adalah coping strategi paling kuat yang membantu mereka menghadapi stresnya, anxiety-nya, worry-nya dan sebagainya. Nah, ini baru remembering ya, dan juga praying. Dan ini masih konsep dasar umum karena diambil dari sampel dengan latar belakang agama yang berbeda-beda. Tapi dari situ kita bisa menangkap atau mengambil intisari bahwa mengingat Tuhan ya, dan kalau sholat juga bisa disebut sebagai zikir ya, jadi kita mengingat Tuhan pada saat melakukan aktivitas sholat, itu juga pastinya memberikan dampak kepada kesehatan mental kita. Sekedar mengingatnya saja membantu para pasien mengurangi kecemasannya. Bayangin deh kalau misalnya kita melakukan aktivitas sholatnya ya secara utuh dan khusyuk pastinya ya, seperti apa dampak yang bisa dialami oleh kesehatan mental kita. Nah, saya menarik nih dengan judul dari buku ini kan disampaikan bahwa sholat bukan hanya sekedar ritual gitu ya. Nah, sebagian besar kita mungkin masih menjalankan ibadah sholat itu sebagai ritual. Dan di dalam psikologi sendiri, even kita melakukannya hanya sebagai ritual aja, itu tuh udah banyak dampak positifnya. Secara fisiologis mungkin ya paling gampangnya adalah waktu itu ada dosen saya namanya Profesor Jalaluddin Ancok, sekarang sudah almarhum. Beliau meneliti mengenai sholat dan mencari tahu dampaknya secara fisiologis, dan kemudian dari sana ditemukan bahwa ternyata sholat itu menyerupai aktivitas seperti sedang berolahraga, di mana ketika kita berolahraga itu kan ada konstruksi secara otot-otot kita ya, pada otot-otot kita, dan itu jadi menyehatkan kita. Ini fisiologis ya, secara fisik. Nah, sementara secara psikologi sendiri, bagi yang menjalaninya hanya sebatas ritual, persis banget seperti yang tadi disampaikan sama Ustadz Munawir ya, bahwa ternyata itu memberikan jeda kepada kita. Nah, selain jeda, juga memberikan kedisiplinan kepada kita, gitu, bahwa oh ada waktu-waktunya saya berhenti ya, dari hiruk pikuk kehidupan, dari apa yang saya kejar-kejar selama ini, saya berhenti sejenak melakukan sebuah aktivitas. Dan itu dilakukan setiap hari minimal 5 kali sehari, gitu. Dan
tidak ada hentinya, tidak ada waktu-waktu kosong kecuali mungkin untuk perempuan karena ada menstruasi ya, ada fase-fase menstruasi. Nah, di tahap ini paling sederhananya banget nih ya kalau dalam pendekatan behavioristik itu adalah pengkondisian untuk kita akhirnya menjadi lebih disiplin dengan diri kita sendiri. Dan juga adalah self control. Teman-teman pasti tahu ya, yang namanya gerakan sholat itu sifatnya itu repetitif, berulang-ulang. Dan kemudian juga lambat ya, pelan-pelan, bacaannya banyak, ada tumak ninah dan sebagainya. Nah, di dalam proses ini kita menyadari bahwa kita sedang belajar untuk mengontrol diri. Wah, saya mau rapat tapi mau sholat dulu. Kita nggak bisa kemudian ngambil shortcut sholat zuhurnya jadi cuma 2 rakaat misalkan gitu ya. Tetap akan menjadi 4 rakaat. Dan di situ kita belajar tentang self control. Itu adalah batasan paling sederhananya dalam dampak-dampak positif sholat bagi kesehatan mental. Nah, secara lebih dalamnya lagi, di sini saya nyontek sedikit ya, ada sebuah penelitian. Nanti saya akan share jurnal juga ke teman-teman yang mungkin bisa teman-teman baca. Jadi ada yang meneliti ini dari dosen-dosen di UII ya, sepertinya mungkin teman-teman juga sudah ada yang mendapatkan artikel mengenai ini. Jadi mereka mencari tahu tentang bagaimana dampak dari sholat terhadap upaya regulasi stres kepada setiap individu gitu. Dilakukannya secara ilmiah banget dengan pendekatannya itu namanya chronobiology. Jadi pendekatannya itu dengan memeriksa, mengecek kondisi tubuh kita. Kan kalau tanda-tanda stres itu ada reaksi tubuh yang menyertai ya, kayak misalnya jantungnya jadi berdetak lebih cepat, terus keringat dingin, dan sebagainya. Nah, di chronobiology ini tuh disiapkan banyak peralatan, salah satunya adalah stress pilot namanya, sebuah alat gitu, untuk bisa mengukur detak jantung kita dan menyesuaikannya dengan kondisi kalau orang sedang stres. Nah, kemudian selain itu juga ada smartwatch yang juga akan mengecek banyak hal, tapi smartwatch-nya bukan yang kayak biasa kita pakai ya, tapi yang lebih canggih dari itu, bisa mengecek banyak bagian yang vital dalam tubuh manusia yang berkaitan dengan emosi mereka dan regulasi stres mereka. Dan ternyata hasil dari penelitian itu menunjukkan bahwa orang-orang yang baru saja melakukan sholat, setelah itu mengalami tekanan, itu lebih baik dalam regulasi stresnya ya, regulasi stresnya dibandingkan kebanyakan orang yang punya usia yang sama dengan dia ya, dengan rentang usia yang sama gitu. Itu penelitian yang lainnya. Nah, sekarang saya mengajak teman-teman untuk lebih deep lagi menggali mengenai sholat ini dalam sudut pandang psikologi. Kenapa tadi saya sebut bahwa sesi saya sebut ini sebagai trigger? Karena saya yakin teman-teman punya pengalaman personal sendiri-sendiri ya, yang pernah dihadapi ketika mungkin berada di titik terendah dan sholat itu membantu teman-teman untuk bangkit kembali gitu. Ada pengalaman dari seorang klien yang waktu itu saya tangani, kebetulan saya yang meminta dia untuk coba kembali ke sholat gitu. Kenapa? Karena saya pernah mengalami titik terendah dan pada saat itu teman saya sharing ke saya pernah Rin ada di titik terendah dan saya coba hidup dari sholat ke sholat. Karena orang yang sedang depresi, orang yang sedang berada di titik terendah itu tidak mampu gitu ya untuk bisa berpikir tentang hari esok atau yang jauh-jauh. Jadi berpikir dari sholat ke sholat itu adalah jarak yang pendek ya. Paling lama berapa? Mungkin dari yang paling lama itu jaraknya dari isya ke subuh ya. Kalau isyanya di awal waktu melakukannya gitu. Jadi jarak terpendek itu adalah dari sholat ke sholat. Dia punya filosofi itu, hidup dari sholat ke sholat. Dan saya coba terapin itu dan saya menyadari bahwa ternyata kok ada ketenangan ya yang tidak bisa saya pahami. Even sebenarnya bisa dibilang mungkin dalam urusan sholat pun saya jauh dari sempurna gitu ya, masih belum sempurna dalam pelaksanaannya. Tapi itu terjadi dan saya coba terapkan kepada klien saya yang pernah benci kepada Tuhannya gitu karena dia ada di posisi ini saat ini mengalami depresi. Dan yang terjadi adalah ketika dia coba perlahan-lahan kembali ke sholat, dia baru menyadari sesuatu yang tidak bisa dipahami dari kedamaian yang dia rasakan ya, kenapa dia bisa mencapai itu. Nah, sampai dengan di suatu ketika saya mengikuti sebuah pelatihan mengenai clinical hypnosis ya, jadi tentang hipnosis. Kemudian profesor yang menjelaskannya itu meneliti banyak ya tentang gelombang yang ada di dalam otak manusia, kaitannya dengan beberapa fase dan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, khususnya ketika kita ada di tahap-tahap yang rileks. Gitu. Jadi manusia itu ada gelombang elektromagnetik di dalam kepalanya, di dalam otaknya, Dan itu tuh bisa berbeda-beda di dalam setiap kegiatan. Saat kita sadar sepenuhnya, apalagi lagi dikejar deadline, lagi lomba gitu ya, kita biasanya lagi sangat terpicu sekali gitu ya, kesadarannya penuh, fokus ke sana, dan di tahap itu kita ada di gelombang gamma gitu. Nah, pada saat ini tuh biasanya kelenjar kortisol yang memang
yang kaitannya dengan stres ya, itu lagi giat-giatnya tuh ya bekerja, karena pasti kita menghadapi banyak tekanan dan sebagainya. Nah, kata profesor saya ini, ternyata sholat itu kalau orangnya khusyuk ya, itu berarti dia sedang berada di gelombang alfa atau theta. Nah, jadi gelombang elektromagnetik itu ada 5. Yang pertama gamma, kemudian ada ada beta ya, kemudian ada alfa, ada theta, dan yang terakhir adalah delta. Nah, alfa dan delta ini adalah gelombang di mana manusia itu pada saat itu masih rileks gitu ya, terutama di fase theta. Di fase theta itu intuitif, kita lebih intuitif ya, lebih ke intuitif, tidak menggunakan rasio lagi. Ini fase-fase di mana kita agak kayak kiup-kiup gitu ya, kayak mau sebentar lagi mau ketiduran lah, kayak semacam itu. Dan ternyata di dalam psikologi sendiri, di gelombang inilah manusia itu paling tenang. Dan banyak sekali pendekatan-pendekatan deep psychology ya, kayak psikoanalisis, hipnoterapi dan sebagainya, itu bermainnya di gelombang situ ya, untuk bisa membantu orang melalui proses healing dalam mentalnya gitu. Di fase alpha dan fase yang kedua itu tadi theta ya, yang di bawahnya. Nah, salah satu contohnya misalnya adalah kalau di agama lain itu meditasi ya, misalnya ya. Banyak budaya yang menggunakan meditasi, dan ternyata sekarang keilmuan psikologi pun sudah banyak, bahkan sudah ada pendekatan transpersonal yang fokus membahas mengenai meditasi ini, bagaimana dampaknya, yoga dan sebagainya. Karena dianggap punya tahapan yang sama itu. Saat orang melakukan meditasi, yoga, maka dia ada di posisi di gelombang tadi itu, otaknya. Dan pada saat itulah dia menghadapi situasi yang paling rileks dalam hidupnya. Gitu. Nah, sholat itu seperti mengantarkan kita pada tahap itu. Meskipun tidak semua orang ya dengan mudahnya bisa mencapai tahapan itu gitu. Di dalam kajian itu, profesor yang menjelaskan di pelatihan itu menyampaikan bahwa pada saat kita berada di gelombang theta itu, kita menjadi lebih kreatif. Kalau teman-teman tahu, mungkin ya, saya pernah membaca buku tentang psikologi zikir, itu kebetulan dosen saya yang nulis, namanya Profesor Stubandi. Di dalamnya itu dikaji tentang bagaimana psikologinya, aspek psikologinya ya, bagi orang-orang yang memang mengikuti zikir rutin itu. Zikir sih ya, bukan aktivitas sholat. Zikir pun disamakan aktivitas dengan meditasi tadi. Tahap yang kita hadapi ya, situasi kita, kondisi kita pada saat itu tuh ada di tahap yang sama seperti meditasi. Pada saat kita zikir atau sholat, kita itu seperti menutup akses indera kita untuk bisa menerima stimulus-stimulus dari dunia luar gitu ya. Padahal bisa, tapi kita menutup itu. Kayak pada saat sholat ya kita tidak akan mendengarkan orang yang ngobrol di sekitar kita. Pada saat sholat kita tidak akan melihat kemana-mana gitu ya, fokus ke depan ke arah sajadah kita biasanya. Terus kemudian juga kita tidak mungkin makan ya, jadi indera pengecapan juga tidak sedang bekerja. Gerakan kita kalau kaitannya adalah dengan indera peraba kita juga akan difokuskan pada gerakan-gerakan yang memang sudah ada gitu ya, pakemnya sudah ada standarnya. Semuanya itu tertutup aksesnya kepada yang lain. Jadi secara tidak langsung kita seperti mengikat kesadaran kita ya kepada hanya satu objek saja. Itu juga yang terjadi di meditasi dan sebagainya. Meskipun banyak ya kontroversinya pasti yang bilang bahwa nggak bisa dong namain sholat sama meditasi gitu. Tapi di sains bisa dibilang at least secara gelombangnya dan ritual yang dilakukan ya, aktivitasnya itu seperti pengkondisiannya sama gitu. Karena kita sama-sama menutup akses indera kita dari dunia luar. Nah, pada tahap inilah kita menjadi lebih fokus ke dalam gitu ya, fokus ke diri kita sendiri, dan tidak terdistraksi dengan apapun stimulus yang ada di sekitar kita gitu. Nah, di tahap ini kalau teman-teman tahu semua pendekatan psikologi dalam proses pemulihan itu pasti kita diminta untuk fokus ke diri sendiri. Di situ ya bisa dilihat kesamaannya gitu yang dilakukan pada saat kita dikondisikan sedang sholat gitu. Nah, selain itu, ketika seseorang itu berhasil sampai di tahap khusyuk gitu ya. Kalau khusyuk itu kan, kalau di dalam ayatnya ada di Al-Baqarah ya kalau nggak salah penjelasannya, khusyuk itu adalah yang bisa meyakini bahwa dia akan bertemu dengan Tuhannya dan bahwa dia nanti juga akan kembali kepada Tuhannya gitu ya. Nah, di tahap itu kita diingatkan tentang sesuatu yang beyond our control gitu ya, sesuatu yang di luar kontrol kita, jauh dari kontrol kita. Dan di sini itu sama ya konsepnya seperti konsep acceptance di dalam psikologi. Penerimaan bahwa tidak semuanya itu ada di bawah kontrol kita loh. Ada hal-hal yang memang di luar kontrol kita, ada yang lebih besar,
dan bacaan-bacaan sholat gitu ya, kayak pada saat kita sujud mengingat siapa yang paling tinggi dan yang maha tinggi dan sebagainya, itu kembali mengingatkan bahwa kita kecil, kita tidak apa-apa kalau kita tidak berdaya gitu. Dan inilah yang mempermudah kita untuk akhirnya sampai di fase acceptance tadi gitu ya, yang di dalam psikologi kayaknya banyak banget ritual yang dilakukan ya untuk bisa mencapai acceptance ini, fase acceptance. Tapi ternyata kalau kita lihat kalau kita mau melihat keseharian kita pada saat sholat, kita bisa loh sampai di tahap itu dengan kita benar-benar mencoba untuk khusyuk ya, dan mencoba untuk untuk bisa menyadari benar setiap yang kita lafalkan gitu ya dari bacaan sholat. Nah, selain itu mungkin masih ada waktu nggak saya? Sedikit lagi ya. Selain itu juga berkaitan dengan sholat ini dan juga kesadaran-kesadaran yang ada di dalamnya, disebutkan juga bahwa ketika ada di gelombang itu, kita rileks. Tadi kita lebih intuitif, kita lebih kreatif. Di fase itulah kita bisa mengalami transformasi kesadaran. Jadi itu yang dialami sama para sufi ya, di mana akhirnya mereka mengalami transformasi kesadaran yang tadinya ada di kesadaran normal atau normal waking consciousness gitu ya, bergeser menjadi kesadaran yang berubah, atau biasanya pada saat inilah kita mengalami pengalaman mistis. Banyak sufi-sufi kayak Jalaluddin Rumi gitu ya, melakukan banyak aktivitas zikir yang disambil muter-muter itu biasanya, dan pada saat itu akhirnya menemukan banyak ilham. Nah, di dalam psikologi seringkali ini dianggapnya itu kayak, oh mungkin ini adalah halusinasi gitu ya, mungkin ini gejala psikotik gitu, karena tidak bisa dipahami secara ilmiah. Tapi kenyataannya kita bisa kok membedakan gitu, bahwa tidak segalanya yang tidak bisa dijelaskan oleh rasio kita itu berarti adalah hal yang psikotik gitu ya, atau halusinatif gitu. Ternyata bisa dijelaskan bahwa ketika bicaranya adalah seperti ilmu laduni dan sebagainya yang diperoleh di fase trans tadi, di fase mistis tadi, seseorang yang mengalaminya itu bisa kita bedakan dari orang yang mengalami psikotik. Paling mudahnya adalah dari bagaimana dampaknya dalam kehidupan dia sehari-hari ke depannya gitu. Kalau yang psikotik dampaknya itu destruktif, akan menghancurkan dia, akan melumpuhkan hidup dia. Tapi kalau memang mendapatkan ilham, mengalami pengalaman noetik ya gitu dengan Tuhannya, maka pada tahap itu dia justru akan lebih baik lagi, mengalami perbaikan dalam kualitas hidupnya gitu. Saya rasa kayak udah kebanyakan ya saya ngomongnya, jadi segitu aja dulu, nanti kita lebih banyak diskusi aja, mungkin teman-teman juga bisa share pengalaman mistis yang dialaminya, atau pengalaman-pengalaman psikologis, kesembuhan dan kepulihan yang dialami sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rini. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan, saya langsung lempar ke Ustazah Rini. Mungkin bisa langsung dijawab Ustazah. Yang pertama dari Sutria Dirga. Assalamualaikum, saya mau bertanya, saya merenung dalam surah Al-Baqarah ayat 45 yang bunyinya minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Maka sabar itulah bisa mendorong diri kita untuk termotivasi. Pertanyaannya, apakah sholat itu bisa dikaitkan untuk terapi berpikir positif? Mungkin nyambung juga Ustazah, nanti ada pertanyaan bagaimana menghubungkan membaca gejala keagamaan dengan kacamata ilmu psikologi. Dan mindfulness atau kesadaran dalam konsep psikologi yang sedang ramai di masa pandemi itu bisa dihasilkan melalui meditasi. Apakah bisa sholat ini menjadi sarana untuk menumbuhkan kesadaran diri ala Islam? Mungkin bisa langsung disambung Ustazah Rini. Oke, baik. Ada banyak ya pertanyaannya. Nanti diingatkan ya Mbak, barangkali ada yang saya lupa poin-poinnya. Siap. Oke, pertama tadi saya ingat berkaitan dengan surat Al-Baqarah ya yang ayat 45. Kalau nggak salah yang 46-nya tadi saya sempat kutip ya terjemahannya. Bahwa orang-orang yang khusyuk itu adalah yang tadi saya bilang yang mengingat bahwa akan akan bertemu dengan Tuhannya dan akan kembali kepada Tuhannya. Itu kan kelanjutannya ya dari ayat yang tadi sedang direnungkan oleh si penanya ini. Oke, baik. Terkait dengan sabar dan sholat. Nah, ini tuh agak-agak tricky ya kalau ngebahas tentang bagaimana menerapkan sabar dalam keseharian kita, dan kemudian bagaimana sholat itu juga menjadi mediasi untuk kita menyembuhkan mental kita gitu ya, kalau pada saat kita sedang terluka mentalnya. Bicara sabar, tricky-nya adalah karena seringkali konsepnya itu agak-agak mirip dengan kalau yang kita sering sebut sebagai toxic positivity ya, seringnya tuh kalau di dalam psikologi. Jadi kalau misalnya bersabar berarti kita sedang memberikan toksik ke diri kita sendiri, toksik yang positif gitu, karena kita kok lagi jatuh harusnya merasakan benar, memvalidasi emosi negatif, tapi malah disuruh untuk kalau sabar kan kita langsung identik
identiknya tuh sabar itu adalah berarti ya udah logo diterima aja gitu ya. Akhirnya jadi seringkali tuh konsepnya itu agak mirip-mirip dengan toxic positivity. Jadi kita nggak tahu kapan sih sebenarnya penerapan sabar yang tepat itu gitu. Nah, di dalam psikologi sendiri bukan berarti tidak sepakat gitu ya dengan konsep sabar itu, bahwa itu dibutuhkan terutama kalau kita sedang berada di dalam kondisi terjatuh. Itu adalah bagian utama, variabel utama untuk membangun resiliensi juga pastinya, supaya kita punya daya lenting ya untuk bangkit kembali. Tapi tetap um, kalau misalnya di dalam Al-Quran ada banyak juga ada banyak sekali ayat yang menyampaikan bahwa manusia itu bisa bersedih ya. Dan kalau memang di sana arahannya adalah untuk berkeluh kesahnya adalah kepada Allah gitu ya, kepada Tuhan ya. Itu menunjukkan bahwa valid manusia itu bisa merasakan emosi negatif. Itu ada emosi negatifnya dan diperbolehkan berkeluh kesah kepada Tuhan ya gitu. Nah, berarti di Al-Quran pun memvalidasi bahwa ya ada ragam emosi yang bisa dirasakan sama manusia. Nah, menjadi toksik adalah ketika kita denial kalau kita itu boleh loh ngerasa sedih, kita boleh loh ngerasa kecewa, kita boleh ngerasa marah gitu kan ya. Sementara kalau misalnya tidak menjadi toksik, sabar yang sebenarnya konsepnya adalah ketika kita tidak kemudian menolak itu semua perasaan-perasaan negatif itu, tapi kemudian mempelajari hikmah setelahnya, tapi kita punya fase di mana kita memvalidasi emosi itu gitu. Nah, tapi tadi kan kayaknya lebih utamanya adalah tentang sholat ya, bagaimana kemudian itu bisa membantu kita supaya bisa berpikir positif. Tadi saya sempat menyinggung tentang tadi yang ayat 46 ya, bahwa uh, apa sih namanya, orang-orang yang khusyuk itu adalah orang yang ketahuan kembali kepada Tuhannya dan akan bertemu dengan Tuhannya gitu. Nah, pernyataan ini kalau misalnya kita kaitkan dengan pada saat aktivitas kita sholat ya, semua apa ya namanya ya, yang dilakukan gerakannya, kemudian bacaannya dan sebagainya. Kalau misalnya kita coba internalisasi ke dalam diri kita, itu adalah proses afirmasi positif sebenarnya gitu. Afirmasi positifnya adalah dengan menyadarkan kita bahwa nggak semuanya loh bisa kita kontrol gitu ya. Tadi kayak saya sempat bilang ngebahas soal kontrol ini karena sebagian besar kita itu berawal dari ekspektasi, kemudian kita merasa bahwa kita punya tanggung jawab dan punya kontrol atas segala sesuatu yang terjadi di hidup kita. Dan biasanya awal mula terjadinya depresi adalah ketika kita terlalu merasa bahwa itu tanggung jawab kita, itu adalah kontrol kita. Jadi kita akhirnya self blaming ya, menyalahkan diri kita sendiri. Nah, afirmasi positif ini seperti mengingatkan kita kembali gitu. Ada hal-hal yang memang di luar kuasa kita, di luar kontrol kita, mengingatkan kembali ada yang lebih tinggi, ada yang lebih besar dan sebagainya. Dan itu yang membantu kita akhirnya untuk bisa berpikir positif. Mungkin itu ya tadi ya, kalau mau dikaitkannya dengan cara berpikir positif. Tapi terlepas dari itu, karena tadi ya yang saya maksud, harapannya sih kita dalam melakukan aktivitas sholat, bukan hanya sebatas ritual, kita bisa melakukan proses transformasi kesadaran tadi itu ya, dari kesadaran yang normal, kemudian menuju kesadaran yang berubah itu, sehingga mengalami pengalaman spiritual. Otomatis kalau bicara kemudian kaitannya apa dengan diri kita, itu seperti kalau kita berhasil ya, sampai di tahap apa tadi yang pengalaman spiritual itu, yang mistis tadi itu, maka kita bahkan dalam kaitannya dengan dampak mentalnya itu adalah sampai ke tahap, kalau di hierarki kebutuhan Maslow itu di tahap aktualisasi diri gitu ya, kita menjadi versi terbaik diri kita dan semua potensi itu bisa optimal diwujudkan gitu, bukan hanya terbatas di berpikir positif tadi gitu. Terus pertanyaan yang kedua tadi Mbak, yang soal bagaimana memandang ini ya, apa yang keagamaan tadi ya, dari pasti gejala-gejala keagamaan. Gejala keagamaan. Ya, oke. Ini juga seringkali beririsan ya antara psikologi dan agama, kayak sangat-sangat amat beririsan sekali. Walaupun kita tidak mempelajari psikologi Islam, meskipun tidak mempelajari psikologi agama, tapi sangat sekali beririsan karena kita mempelajari soal jiwa gitu ya. Dan sebenarnya kalau mau tahu lebih dalam soal jiwa, sebenarnya di agama diajarkan lebih banyak mungkin ya kalau kita mau mengkajinya. Nah, kalau bicara gejala-gejala keagamaan kemudian dipandang dalam psikologi, memang sejarahnya dulu kalau dari paradigma yang paling tua ya yang ada di psikoanalisis itu memandang bahwa orang yang beragama itu adalah orang yang psikotik tadi ya, orang-orang yang justru mengalami gangguan kejiwaan gitu, berhalusinasi karena mereka tidak bisa apa ya membuktikan gitu apa yang mereka yakini itu ada wujudnya gitu ya, tidak bisa diterima secara logika manusia gitu. Tapi itu kan dulu ya sejarah ketika paradigma psikologi yang pertama muncul, Freudian dan sebagainya itu. Tapi seiring berjalannya waktu ada banyak paradigma baru sampai sekarang yang paling berkembang itu adalah yang transpersonal psychology itu. Jadi psikologi transpersonal itu mempelajari segala hal yang
mulai menyadari mungkin mereka ya bahwa sesuatu yang beyond kesadaran kita itu justru yang lebih memegang peranan penting gitu dalam dalam memahami soal kejiwaan, juga kaitannya dengan apa sih tadi namanya, dengan sesuatu yang tidak berwujud gitu ya, atau tidak terlihat sama kita wujud fisiknya. Nah, dari situlah mereka mulai mengkajinya adalah melalui biasanya pendekatannya fenomenologi. Jadi satu persatu orang-orangnya secara kualitatif gitu ya, kita dekati, kita cari sudut pandangnya mengenai pengalaman-pengalaman spiritualnya. Dari situ akhirnya kita bisa tahu bahwa ternyata dari kumpulan banyak orang ini, kalau kita bicaranya adalah metodologi penelitian ya, banyak kok orang yang bisa memberikan bukti gitu bahwa ternyata pengalaman spiritual itu ada gitu. Dan dari situlah kita jadi lebih berhati-hati, lebih mau menelusuri ke dalam. Kalau ternyata sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika, bukan berarti itu adalah gila gitu ya, bukan berarti itu adalah sebuah gangguan kejiwaan. Bisa jadi itu adalah memang seperti tadi fase trans yang tidak bisa dijelaskan. Um, dan sekarang sudah mulai banyak ya kayaknya teknologi yang bisa membantu kita untuk bisa mengcapture itu, salah satunya tadi otak manusia sekarang udah bisa dibaca gelombangnya ada di mana dan sebagainya. Kemudian hormon-hormon yang berperan di dalamnya saat teraktivasi ketika ada di fase-fase tertentu itu bisa membantu. Jadi memang kalau kaitannya adalah membaca atau memahami gejala keagamaan dari sudut pandang kesehatan mental itu, kita harus melihatnya secara holistik gitu ya. Intinya adalah itu, secara holistik, harus tahu dinamika psikologinya. Jadi kita nggak bisa kalau kayak tadi pertanyaan tadi yang soal teroris kemudian mengambil analisis langsung gitu ya, atau kesimpulan langsung hanya melihat dari bacaan yang ada di berita gitu ya, tapi harus benar-benar memahami dinamika di dalamnya kayak gitu. Sebelum kita bilang apakah ini tuh gejala psikotik atau gejala keagamaan yang mengarah ke fase yang lebih baik tadi ya, gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih Ustazah Rini.